Halo anak-anakku yang hebat dimanapun kalian berada. Salam jumpa. Perkenalkan, nama Bapak Iwayan Suryanegara SPD, bisa dipanggil Pak Surya. Saat ini Bapak sedang bertugas di SD Negeri 1 Pesiut, Kecamatan Rambutan, Tabanan. Kali ini Bapak akan menemani kalian untuk belajar tentang IPAS di fase C pada bab yang berjudul Harmoni dalam Ekosistem. Anak-anak, adapun capaian pembelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah menganalisa hubungan antara komponen biotik dan abiotik serta pengaruhnya terhadap ekosistem. Sedangkan untuk tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan tentang peran tiap komponen biotik, produsen, konsumen, dan dekomposer. Anak-anakku yang hebat, sebelum melanjutkan penjelasan tentang apa itu komponen biotik, masihkah kalian ingat apa itu ekosistem? Ya, betul sekali. Ekosistem adalah interaksi antara komponen biotik dan abiotik di lingkungannya atau di habitatnya. Nah, pada kesempatan kali ini, di video ini, dari komponen biotik dan abiotik tadi, kita akan memfokuskan pembelajaran kita kepada komponen biotik yang ada di ekosistem. Apakah anak-anak tahu apa saja komponen biotik yang ada di ekosistem? Ya, komponen biotik yang ada di ekosistem antara lain ada produsen, ada konsumen, ada dekomposer. Dan jangan lupa bahwa di ekosistem ini juga ditemukan detritivore. Produsen sendiri artinya organisme autotrof atau organisme yang mampu menghasilkan energi dan makanannya sendiri. Sedangkan konsumen disebut dengan organisme heterotrof yang merupakan organisme yang mendapatkan energi dan makanan dengan memakan organisme lain yang ada dalam ekosistem. Kemudian dekomposer merupakan organisme yang menguraikan zat-zat organik menjadi zat-zat anorganik. Dan detritivore sendiri merupakan organisme yang memecah bahan-bahan atau organisme yang sudah mati secara fisik di ekosistem ini. Nah, penjelasan lebih lengkapnya mari kita lanjutkan. Yang pertama kita bahas adalah produsen. Kalau kita bicara produsen, mungkin kalian pernah dengar istilah ini di bidang ekonomi ya, bahwa produsen itu adalah orang yang mampu menghasilkan produknya sendiri. Di ekosistem pun hampir sama anak-anak, bahwa produsen ini merupakan organisme yang mampu menghasilkan energi dan makanannya sendiri, sehingga disebut dengan istilah autotrof. Kalian pasti masih ingat materi waktu kalian ada di kelas 4 tentang fotosintesis, di mana tumbuhan itu mampu mengubah karbon dioksida dibantu dengan cahaya matahari, kemudian dibantu oleh klorofil dan juga adanya air, sehingga dihasilkan karbohidrat serta oksigen. Nah, itulah proses dia memproduksi makanan atau energinya sendiri. Maka contoh-contoh dari produsen di ekosistem ini pastilah mereka yang mampu melakukan proses fotosintesis. Di antaranya pastilah tumbuhan yang kita lihat sehari-hari ya, dengan daunnya yang hijau. Kemudian ada alga atau ganggang di perairan, ada fitoplankton di perairan, ada cyanobacteria yang juga ada di lingkungan. Nah, komponen berikutnya di ekosistem adalah konsumen. Konsumen merupakan komponen biotik yang mendapatkan energi dan makanannya dengan memakan organisme lain, sehingga sering disebut dengan istilah heterotrof. Pada rantai makanan,
konsumen itu ada beberapa jenis. Ada yang dikenal dengan konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3, serta seterusnya sampai konsumen puncak pada rantai makanan. Pada tingkatan konsumen 1 biasanya ditempati oleh hewan-hewan jenis herbivora. Sedangkan pada konsumen 2 biasanya ditempati oleh jenis hewan omnivora, terkadang bisa juga karnivora. Sedangkan di konsumen 3 sampai konsumen puncak biasanya sudah ditempati oleh karnivora. Nah, anak-anakku yang hebat, kalian mungkin pernah dengar istilah-istilah herbivora, omnivora, dan karnivora kan? Itu adalah jenis-jenis hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, kalau herbivora merupakan hewan yang mengkonsumsi tumbuhan. Seperti ada kelinci, kemudian ada kambing, ada sapi, dan lain-lainnya. Kemudian omnivora adalah hewan yang bisa memakan jenis tumbuhan maupun memakan hewan. Kalau kita sering sebut makan segalanya, ya. Nah, yang termasuk omnivora contohnya ada ayam, kemudian ada babi, ada tikus, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk yang karnivora itu adalah hewan yang memakan hewan atau daging. Nah, contohnya banyak ya, pasti kalian tahu. Ada harimau, ada singa, kemudian buaya, dan lain sebagainya. Nah, dalam ekosistem ini anak-anak juga ada dikenal istilah scavenger. Scavenger itu merupakan organisme yang memakan bangkai. Nah, contohnya seperti burung nazar, ada juga hiena. Nah, itu yang dimakan adalah bangkai. Berikutnya, komponen biotik yang ketiga adalah decomposer, atau sering disebut dengan pengurai. Tugasnya adalah menguraikan zat-zat organik menjadi anorganik di ekosistem. Nah, zat organik itu maksudnya sisa-sisa tumbuhan, bangkai-bangkai hewan, sampah-sampah organik yang akan diuraikan menjadi zat-zat anorganik yang lebih sederhana, di mana zat-zat anorganik itu nantinya akan menjadi unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah. Menurut kalian, apa saja contoh-contoh dari decomposer ini? Ada yang tahu? Ya, contohnya adalah jamur dan bakteri. Mereka akan bertugas menguraikan sisa-sisa sampah organik menjadi zat-zat anorganik yang lebih kecil atau kita sebut sebagai unsur hara. Selain produsen, konsumen, dan juga decomposer, di ekosistem ini juga ada kelompok organisme yang kita kenal dengan istilah detritivore. Nah, detritivore sendiri merupakan organisme heterotrof yang memperoleh energi dengan cara memakan sisa-sisa makhluk hidup. Terus, apa bedanya antara decomposer dan detritivore? Kalau decomposer, anak-anak ingat tugasnya adalah menguraikan. Dia akan memecah zat organik menjadi lebih sederhana. Sedangkan detritivore merupakan organisme yang memakan sisa-sisa bahan organik yang ada di ekosistem kita ini. Dalam proses memakannya, detritivore ini akan membuat tanah menjadi lebih gembur, sehingga nantinya juga bisa menjadi lebih subur. Contoh dari detritivore ini diantaranya ada cacing tanah, kemudian ada siput, juga ada kluwing atau kaki seribu. Nah, itu dia ya penjelasan Bapak tadi tentang komponen-komponen biotik yang ada di ekosistem. Untuk memperdalam pemahaman kita bersama dan juga untuk
melihat sejauh mana anak-anak sudah memahami materi kita hari ini. Bapak sudah siapkan latihan soal. Silahkan kalian masukkan link yang ada di video ini atau boleh scan barcode yang ada di video ini untuk mendapatkan latihan soal. Jangan lupa berlatih ya. Nah, anak-anakku yang hebat, demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini dalam membahas materi harmoni dalam ekosistem, terutama menganalisa tentang komponen biotik, produsen, konsumen, dan dekomposer yang ada di ekosistem. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa menambah pengetahuan kalian dan semakin memahami pembelajaran. Selalu giat belajar, tetap disiplin, dan jangan lupa untuk selalu berdoa ya. Terima kasih karena sudah menonton video hari ini. Sampai jumpa pada kegiatan video berikutnya. Selamat belajar anak-anak, sampai jumpa.